Pernah kepikiran nggak, di balik secangkir kopi yang kita minum tiap pagi itu, ada cerita apa aja? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas semuanya. Dari mulai bijinya pertama kali ditemuin di Ethiopia, sampai apa efeknya buat badan kita. Yuk kita selami bareng-bareng kisah lengkap di balik kopi favorit Anda. Coba deh bayangin, tiap pagi jutaan orang, mungkin termasuk Anda dan saya, itu bergantung banget sama secangkir kopi buat nyalain mesin. Tapi, kita beneran tahu nggak sih soal minuman ini? Asalnya dari mana? Kok rasanya bisa beda-beda banget? Terus, beneran bagus atau justru bahaya buat badan kita? Nah, semua pertanyaan itu bakal kita jawab sekarang. Oke, ini dia gambaran besar perjalanan kita hari ini. Pertama, kita telusuri sejarahnya, dari Ethiopia sampai ke Indonesia. Terus kita kenalan sama dua jagoan utama, Arabica dan Robusta. Lanjut, kita bongkar rahasia proses sangrai yang bikin rasa kopi jadi nikmat. Setelah itu, kita lihat apa aja manfaatnya buat kesehatan, dan yang nggak kalah penting, kita bakal bahas resiko dan batas amannya. Sip, langsung aja kita mulai dari yang pertama. Oke, kita mulai bagian pertama, dari Ethiopia ke Indonesia. Ini bukan sekedar pelajaran sejarah loh, ini tuh kayak nonton film petualangan biji kopi keliling dunia. Dan semuanya, percaya atau enggak, dimulai dari legenda seekor kambing yang lagi asyik menari di Afrika. Nah ini dia ceritanya. Konon, sekitar abad ke-9 di Ethiopia, ada gembala kambing namanya Kaldi. Dia bingung, kok kambing-kambingnya jadi super aktif dan nggak bisa diem. Ternyata, mereka habis makan buah beri merah dari semak-semak. Dari penemuan iseng itu, kopi mulai menyebar. Di abad ke-15, kopi jadi primadona di semenanjung Arab, khususnya Yaman. Terus, lompat ke tahun 1615, para pedagang dari Venesia bawa oleh-oleh ini ke Eropa. Dan puncaknya buat kita, tahun 1696, VOC bawa biji kopi ke Batavia. Inilah titik awal sejarah kopi di Indonesia. Dan dari bibit yang dibawa VOC itu, lihat kita sekarang. Indonesia bukan lagi cuma penikmat, tapi jadi pemain besar di panggung dunia. Bayangin, per tahun 2024, kita ini produsen kopi terbesar keempat di seluruh dunia. Keren banget kan? Dari beberapa bibit di Batavia, jadi raksasa global. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Kenalan sama Arabica dan Robusta. Kalau kita ngomongin kopi, pasti nggak jauh-jauh dari dua nama ini. Mereka ini ibarat dua raksasa yang menguasai dunia kopi. Yuk, kita bedah satu-satu. Gampangnya gini deh bedainnya. Anggap aja Arabica itu kayak anggur yang rasanya soft, ada sedikit asam segarnya, dan aromanya tuh wangi kayak buah atau bunga. Nah, kalau Robusta, dia ini kayak coklat dark yang 90%. Rasanya pahit, nendang, pekat, dan aromanya lebih ke kacang-kacangan atau tanah. Kebayangkan bedanya? Oke, mari kita lihat lebih dalam lagi perbedaannya. Ini menarik banget. Dari segi rasa udah jelas ya, Arabica lebih lembut, Robusta lebih pahit. Nah, kenapa bisa gitu? Salah satunya karena kadar gula Arabica lebih tinggi. Bentuk bijinya juga beda. Arabica lebih lonjong, Robusta lebih bulat. Terus soal harga, Arabica jelas lebih mahal. Kenapa? Karena dia anak rumahan. Maunya ditanam di dataran tinggi yang sejuk. Sementara Robusta ini anak tangguh, bisa tumbuh di mana aja. Di dataran rendah, makanya harganya lebih ramah di kantong. Biasanya Robusta ini yang jadi bahan dasar kopi instan atau espresso yang butuh rasa kuat. Nah ini dia pembeda utamanya. Kafein. Lihat deh grafiknya. Kandungan kafein Robusta itu bisa sampai 2,5%, sementara Arabica cuma 1,5%. Hampir 2 kali lipat. Inilah yang bikin Robusta rasanya lebih pahit dan tendangannya lebih berasa. Jadi kalau Anda butuh energi ekstra buat begadang, pilih Robusta. Tapi kalau Anda orangnya gampang deg-degan atau sensitif sama kafein, ya Arabica jelas pilihan yang lebih aman. Lanjut ke bagian 3, proses sangrai. Anda tahu nggak, biji kopi mentah yang baru dipetik itu rasanya nggak kayak kopi sama sekali. Beneran, semua aroma dan rasa nikmat yang kita kenal itu muncul dari satu proses ajaib yang namanya roasting atau sangrai. Disinilah semua keajaiban terjadi. Jadi, apa sih roasting itu? Simpelnya, ini adalah proses memanggang biji kopi mentah. Tapi bukan sekedar dipanggang ya. Panasnya ini memicu reaksi kimia keren bernama reaksi Maillard. Ini reaksi yang sama yang bikin roti jadi kecoklatan pas dipanggang atau daging steak jadi gurih. Di dalam biji kopi, reaksi ini membuka kunci ratusan aroma dan rasa yang tersembunyi. Dari sinilah karakter kopi dibentuk.
Tingkat kematangan sangrai ini ngaruh banget ke rasa akhir di cangkir. Ada 3 level utama. Pertama, light roast. Ini disangrai sebentar di suhu rendah. Hasilnya, rasa asli bijinya masih kuat, cenderung asam dan fruity. Kedua, medium roast. Nah, ini yang paling umum, paling seimbang antara manis dan asam. Pilihan aman buat banyak orang. Terakhir, ada dark roast. Ini dipanggang paling lama di suhu paling tinggi, sampai bijinya gelap dan berminyak. Rasanya jadi kuat, pekat, dan pahit. Khas banget buat espresso. Oke, kita udah tahu sejarahnya, kenal jenis bijinya, dan paham proses bikin rasanya. Sekarang pertanyaan yang paling penting, kopi itu sebenarnya bagus nggak sih buat kesehatan? Jawabannya ternyata iya, asal takarannya pas ya. Yuk kita lihat apa aja manfaatnya. Ternyata, kopi itu bukan cuma soal kafein. Dia juga kaya antioksiden. Buat otak, ini bagus banget. Kopi bisa bantu mencegah depresi, meningkatkan daya ingat, dan bahkan disebut bisa menurunkan risiko penyakit pikun seperti Alzheimer dan Parkinson. Keren kan? Buat tubuh juga ada manfaatnya. Minum kopi sebelum olahraga bisa meningkatkan performa fisik, dan juga bisa bantu sedikit mempercepat metabolisme buat yang lagi program nurunin berat badan. Dan manfaatnya nggak berhenti sampai di situ. Banyak penelitian menunjukkan kalau minum kopi secara rutin itu bisa bantu mencegah penyakit-penyakit serius. Misalnya menurunkan risiko diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan juga stroke. Bahkan, kopi juga disebut bisa menjaga kesehatan hati kita dan mengurangi risiko beberapa jenis kanker. Antioksidan di dalamnya itu bekerja kayak tameng buat sel-sel tubuh kita. Tapi, tunggu dulu. Seperti semua hal di dunia ini, yang berlebihan itu nggak baik. Kopi juga gitu. Ada sisi lainnya yang perlu kita waspadai. Jadi, kapan kopi bisa jadi nggak baik buat kita? Kita bahas sekarang di bagian kelima, pahami resiko dan batasnya. Pernah nggak habis ngopi malah jadi susah tidur? Atau mungkin jadi gelisah, tangan gemeteran, sakit kepala, sampai jantung berdebar-debar? Nah, itu semua adalah alarm dari badan kita. Itu tandanya kita udah minum kopi kebanyakan. Sakit perut atau mual juga bisa jadi salah satu gejalanya. Terus batas amannya berapa dong? Nah, menurut para ahli, untuk orang dewasa yang sehat, batas amannya itu sekitar 400 mg kafein per hari. Biar gampang, itu kira-kira setara sama 4 cangkir kopi hitam biasa. Jadi kalau udah cangkir kelima, mungkin udah waktunya berhenti. Tapi, ada pengecualian yang sangat penting. Untuk ibu hamil, batasnya jauh lebih rendah, yaitu cuma setengahnya, 200 mg per hari. Atau gampangnya jangan lebih dari 2 cangkir. Ini penting banget buat kesehatan ibu dan si calon bayi. Intinya apa? Intinya adalah soal kopi itu personal banget. Nggak ada satu jawaban yang benar untuk semua orang. Pilihan terbaik itu ya tergantung selera Anda dan kondisi tubuh Anda masing-masing. Mau Arabica yang lembut atau Robusta yang nendang, mau 1 cangkir atau 3 cangkir. Yang paling tahu jawabannya adalah diri Anda sendiri. Nah, setelah tahu semua ini, dari mulai cerita kambing di Ethiopia sampai batas aman kafein, jadi penasaran nih, kira-kira besok pagi kopi seperti apa yang bakal jadi pilihan Anda? Semoga dengan info baru ini, secangkir kopi Anda berikutnya jadi terasa lebih punya cerita ya. Terima kasih sudah menyimak.